Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat wa fadlihi tatanazzalu albarakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia segala sesuatu dan segala aspek tatanan kehidupan ini. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu-ilmu itu diturunkan kepada para sahabatnya, tabi'in dan para ulama semuanya, sehingga keberkahan ilmu tersebut kita dapat mengetahui apa yang sama sekali bagi kita tidak pernah kita ketahui, sehingga begitu mudah bagi kita untuk melakukan berbagai macam kesalehan dikarenakan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar rasa cinta itu tertanam di dalam jiwa kita. Terkadang pada saat kita sudah mengetahui apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, namun belum tergerak hati ini untuk melaksanakannya. Contoh kasus yang paling banyak diabaikan oleh para jamaah kendati mereka sudah mengikuti pengajian begitu lama, akan tetapi sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makan minum dengan tangan kanan, masih sering di antara orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang mengikuti pengajian dengan mudahnya memakan makanan dan meminum minuman dengan tangan kirinya. Padahal kalau seandainya kita merasakan beginilah cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita ingin memakan makanan, maka kita hadirkan ihsas tersebut, feel tersebut, rasa tersebut, sehingga apa? Sehingga kita akan merasakan setiap aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengurut betapa banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah pada saat kita memasuki ke dalam masjid, dan itu kalau kita ingin mengamalkan itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita melangkah ke masjid dengan kaki kanan, kita memasuki masjid lalu dengan membaca doa, itu semuanya merupakan di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Maka pada saat kita melakukan perbuatan seperti itu, hadirkanlah beginilah Rasul melakukannya,
Sehingga apa? Sehingga tidak pernah kita akan melakukan sesuatu yang memang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ini yang harus menjadi tanbih kepada kita semuanya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada maghrib yang berbahagia ini kita akan menyambung halqah wa'adul haq, janji pasti. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis tentang amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Di dalam kitab hadis Imam Tabrani halaman 273 ataupun di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra dan Mu'jam Kabir Imam Tabrani, beliau menjelaskan juz 25, beliau menjelaskan, hadisnya panjang, kita akan melanjutkan apa yang belum selesai. Amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa azab itu adalah, Rasulullah SAW mengatakan, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu atashan minal atash faja'ahu siyamu ramadan fasaqahu. Aku melihat, wa ra'aitu rajulan min ummati, Nabi Muhammad SAW melihat seorang umatnya yang terengah-engah dikarenakan kehausan, min atash, ya, ketika sampai ke telaga maka dia itu ditolak. Faja'ahu siyamu ramadan fasaqahu, maka datanglah puasa di bulan Ramadan sehingga orang tersebut akan diberikan air dari telaga Kautsar. Ini merupakan salah satu nikmat, di mana nikmat seperti itu bisa kita rasakan sensasinya pada saat kita mendengarkan suara azan. Maka ini hal yang paling penting untuk kita hadirkan, rasa pada saat setiap suara azan itu hentikan semua aktivitas kita, dan ini sudah terbiasa dilakukan di perkantoran. Tapi kalau misalnya seminar itu berhenti, rapat itu berhenti, tapi para pesertanya tetap berbicara, ini yang paling aneh. Seharusnya setiap seseorang mendengarkan suara azan, dia akan menyahuti setiap panggilan tersebut. Dan pada saat akhir dari mendengarkan suara azan, maka mereka akan membaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini merupakan salah satu cara bagi kita untuk bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Semoga jamaah yang berhadir pada maghrib yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dan akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Puasa Ramadan merupakan salah satu hal yang memang membuat seseorang itu kehausan. Apalagi pada saat puasa itu diterapkan kepada anak-anak yang baru baligh, mereka akan sangat terasa lama. Terlebih bagi teman-teman yang berpuasa di beberapa daerah di Eropa. Saya pernah berada di Scotland, maghribnya itu sekitar pukul 11 malam. Bayangkan, maghrib pukul 11 malam, isya 11.30, subuh pukul 2 malam. Setelah pukul 2 puasa lagi. Begitulah panjang hari. Namun apa yang terjadi? Kita tidak terasa lagi kehausan sebagaimana puasa waktu kecil di Luxmoy di Aceh. Gerah tetapi, ya. Tidak, karena di sana musimnya tidaklah seperti keadaan dan kondisi kita di negara tropis seperti ini. Nah, pada saat seseorang melakukan puasa, ada pengorbanan, kehausan dia, dan tidak ada yang tahu seseorang itu apakah dia puasa atau tidak. Di bulan Ramadan tidak ada yang tahu seseorang itu puasa atau tidak. Kenapa? Karena setelah dia makan, setelah dia minum, dia lap bibirnya dengan kering, lalu pura-pura lemas keluar rumah. Sah, tidak ada yang tahu. Tapi karena dia melakukan puasa tersebut dan teringat akan diberikan air dari telaga Kautsar, maka dia melakukan puasa tersebut.
Ini merupakan amalan yang dapat membuat seseorang tersebut akan terlepas dari siksaan azab. Berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa ra'aitu rajulan min ummati ya'ti an-nasa wa hum khilaq fakullama ata ala khalqihi turida faja'ahu igtasaluhu min al-janabah fa akhadhahu bi yadihi fa ajlasa ma'ahu. Nabi Muhammad SAW melihat seseorang dari umatnya, sedangkan orang-orang mukmin lain itu duduk berkelompok. Ketika dia mendekati salah satu kelompok, fakullama ata ala khalqi turida, dan pada saat dia mendatangi sebuah kelompok tersebut, maka dia itu dihalau, ditolak. Faja'ahu, maka datanglah amal igtisaluhu minal janabah. Apa amal yang bisa diterima dalam kelompok orang-orang mukmin pada nanti saat di hari dibangkitkan, yaitu adalah amalan mandi junub. Coba bayangkan, ya, berhubungan suami istri ibadah, ya, setelah itu mandi janabah juga ibadah. Namun ada orang yang setelah berhubungan suami istri, ya, setelah misalnya dia itu bermimpi, dia tidak mau mandi terus. Ini penyakit, ya. Ada orang yang seperti itu. Dia pergi dulu ke pasar, wait sana, wait ke sini. Akhirnya apa? Sampai dia terlupa untuk mandi janabah. Padahal kalau seandainya dia teringat dengan hadis ini, bahwasanya amal seseorang itu akan bisa diterima di dalam kelompok orang-orang mukmin nanti pada hari akhirat, yaitu adalah amal dia pada saat dia mandi janabah. Maka pada saat seseorang telah berhadas, lakukanlah sesegera mungkin perbuatan ini, karena perbuatan inilah yang akan menyelamatkan orang tersebut dari ditolak saat bergabung dengan komunitas orang-orang mukmin di saat nanti dibangkitkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi dhulmah. Dan Rasulullah SAW melihat ada di antara umatnya di tangannya itu ada kegelapan. Wa min khalfihi dhulmah, dan dari belakangnya itu adanya kegelapan. Wa an yaminihi dhulmah, dan dari sisi kanannya itu kegelapan. Wa an shimalihi dhulmah, dan dari sisi kirinya itu adalah kegelapan. Wa min tahtihi dhulmah, dan dari bawah itu merupakan kegelapan. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu minadh dhulmah, maka datanglah amal haji dan umrahnya untuk bisa membuat dia itu bercahaya. Amalan yang bisa membuat seseorang itu bercahaya di hari akhirat, di antaranya itu adalah perbuatan haji dan umrah. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Pada saat Nabi Muhammad melihat umatnya di hari akhirat, dari sisi kanannya kegelapan, kiri gelap, depan gelap, belakang gelap, atas gelap, bawah gelap, suput buta, sangat-sangat hitam, tidak dapat melihat apapun. Maka datanglah amal, yaitu perbuatan haji dan umrah. Namun banyak para ulama, seperti salah seorang ulama besar di Irak pada saat itu, Syekh Mubarak, beliau itu pernah ingin melakukan ibadah haji. Ini ibadah haji yang kesekian kalinya. Kenapa? Karena pada saat beliau melakukan ibadah haji, beliau itu punya halqah di Masjidil Haram di Mekah. Ada majelis ilmu yang beliau itu menyampaikan ilmunya pada saat beliau pergi haji. Namun suatu hari pada saat beliau ingin melaksanakan ibadah haji, beliau melihat ada salah seorang armalah, salah seorang janda yang sedang mengais tong sampah.
Seorang janda tersebut mengayuh tong sampah dan mencari makanan, lalu ditemukannya satu ekor ayam, bangkai ayam. Dibawa pulang, lalu beliau mengikutinya. Setelah dilihat, dipantaunya, dibawa pulang ke rumah, lalu dimasak, dibersihkan. Dia mau kasih makan untuk anaknya. Ditanyakan oleh syekh tersebut, apa yang kau masak? Aku memasak bangkai kepada anakku dikarenakan dia tidak mempunyai makanan sudah beberapa hari. Maka pada saat itu dia mengazamkan untuk tidak pernah pergi haji lagi. Biaya haji yang dia miliki itu dia berikan kepada orang janda tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat jamaah semuanya di Irak mengira bahwasanya beliau itu telah pergi ke haji. Kenapa? Karena beliau menyendiri di padang pasir. Tidak mau kelihatan di kampung karena beliau sudah pamitan sama orang semuanya untuk pergi haji. Lalu beliau berada di padang pasir di tengah Sahara. Dan yang paling anehnya pada saat itu jamaah haji dari Irak pada saat itu dari Baghdad itu melihat majelis ilmu beliau itu di Masjidil Haram. Beliau sedang mengajarkan ilmu pengetahuan di majelis ilmunya. Ini menjadi sebuah tanda tanya, siapa sebenarnya yang mengajarkan tersebut di majelis ini. Contoh misalnya saya hari ini mengatakan saya mau pergi naik haji, tiba-tiba saya nggak jadi naik haji, menghilanglah. Tiba-tiba nanti jamaah ada yang dari Luxembourg melihat saya mengajar di Masjidil Haram, ya. Apa saya sudah bisa membelah tubuh, ya, atau menghilangkan diri? Tidak. Ternyata beliau dimimpikan yang mengajari ilmu di dalam majelis di Masjidil Haram itu adalah malaikat, dan beliau mendapatkan ibadah haji yang sempurna. Ini adalah sebuah nilai dari keikhlasan. Maka kewajiban haji itu tidak pernah berulang-ulang. Kewajiban haji itu tidak pernah berulang-ulang. Kenapa? Karena dia itu merupakan wajibnya cuma satu kali. Banyak hal lain yang kita bisa kita gunakan dari dana haji itu untuk kemaslahatan agama Allah ini, yang dapat kita perjuangkan agama Allah ini, kita bantu agama Allah ini. Dan ibadah haji itu memang sangat membuat seseorang itu puas, sangat puas dia. Bagaimana tidak puas? Sembahyang di Mekah, melihat Ka'bah, hati kita ini sangat terenyuh. Begitu kita menatap Ka'bah tanpa ada basa-basi itu bisa langsung menangis, kecuali memang hatinya sudah keras melebihi batu. Sehingga apa yang dilihat biasa aja, nggak ada apa-apa. Ini bahaya sekali. Tapi kalau orang begitu melihat Ka'bah, membayangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, itu akan meneteskan air mata. Ada kepuasan individu di dalam beribadah pada saat kita melakukan ibadah haji dan umrah. Namun apa yang terjadi? Begitu pulang dari haji, biasanya jamaah kita 1 bulan itu tidak pernah lagi pegang HP, tidak nonton Korea kalau ibu-ibu, nggak ada sama sekali. Televisi tidak hidup. Bulan kedua back to basic. Wow, bakso, ya. Semua sudah kembali. Yang paling bahaya bukan sebulan, ada yang 3 hari pulang haji lalu kembali lagi kepada pekerjaan semula. Ini yang paling bahaya. Ini menunjukkan ibadah yang kita lakukan kemarin itu bisa jadi itu tidak mabrur. Dikarenakan apa? Tidak ada dampaknya terhadap perubahan aktivitas yang kita lakukan. Seharusnya iqamatul hajj wal umrah itu bisa membuat kita stabil, bukan hanya pada saat kita berada di Mekah dan di Madinah. Seharusnya kesalehan kita pada saat kita berada di Mekah dan di Madinah itu akan tertular selamanya pada saat kita pulang ke tanah air. Kalau di sana, ini mohon maaf, ini kritikan yang paling besar saya sering melihat, kalau di Madinah gila-gilaan jamaah kita mengejar arba'in, gila-gilaan. Kadang-kadang waktu kami menjadi petugas haji, sewaktu saya menjadi mahasiswa,
Jadi datang jamaah itu pukul 3 malam. Kita bilang sama bapak-bapak, Pak, Bu, istirahat dulu. Bapak Ibu akan dihitung arba'in bukan subuh, nanti zuhur. Apa dia jawab? Tidak apa-apa nak, saya sudah biasa haji, ini haji ketiga katanya. Keluar dia, jam berapa? Jam 4 malam. Jam 4 malam itu toko semua tertutup, tidak ada yang terbuka semuanya. Pergi dia langsung itikaf sembahyang, dia begini begitu. Pas pulang 3 hari nggak balik, sesat. Begitu pulang udah terbuka toko semua sudah berbeda. Nah, ini yang paling yang kita paling sayangkan. Waktu di Madinah dia kejar arba'in itu betul-betul, tidak pernah dia lupa. Padahal apa hikmah pada saat Rasul mengatakan barang siapa yang salat arba'in, itu supaya kita itu terbiasa untuk tidak meninggalkan jamaah lagi. Itu sebenarnya hadafnya, targetnya. Bukan hanya mengejar arba'in di Madinah, tapi pulang ke tanah air kita terus-terusan melaksanakan salat berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina wa la yukallimuhu. Dan aku melihat ada di antara umatku yang berbicara dengan orang mukmin, akan tetapi orang mukmin tidak mau berbicara kepadanya. Faja'athu silaturrahim, maka datanglah amal silaturrahimnya. Faqalat inna hadza wasilun kana wasilan lirahimihi. Ini merupakan wasilah pada saat dia melakukan silaturahim. Hari ini berapa banyak orang yang tega memutuskan hubungan silaturahim. Salat satu masjid, ya, tapi tidak mau berbicara, tidak mau menegur sapa, tidak mau say hello, kata orang Buluh Belang Arah, ya, kata orang Sawang. Tidak mau say hello. Apa salahnya kita menegur sapa antara satu dengan yang lainnya? Bahkan ada kejadian antara saudara kandung itu tidak mau berbicara, bukan hanya 3 hari, sudah tahunan mereka tidak mau berbicara. Alasannya apa? Gengsi. Dan bahkan dulu kalau kita sering mendengarkan orang-orang tua dulu pada saat mereka mewasiatkan kepada anaknya, pada saat orang tuanya sakit, diwasiatkan kepada orang tuanya, "Nyak, nanti kalau ayah meninggal jangan pernah kamu pergi ke rumah apa kamu itu, ya." Itu wasiat yang tidak harus ditepati, ya. Wasiat yang tidak harus ditepati. Kenapa? Karena itu memutuskan hubungan silaturahim. Sejahat apapun, seburuk apapun, maka jalinkanlah hubungan silaturahim. Jangan begitu kita menyampaikan sesuatu yang benar, maka orang itu tidak mau lagi berbicara sama kita. Pas ketemu langsung dia belok ke kiri, pas melihat kita langsung dia belok ke kanan. Padahal apa? Kita satu agama, satu Tuhan, satu tempat sujud. Tapi kalau dengan orang non muslim terkadang mereka itu sangat ramah, seakan-akan seperti saudara kandungnya. Ini yang paling aneh perlakuan orang-orang Islam. Kalau sesama dengan orang Islam, mereka itu saling menghujat. Dihujatnya orang Islam, dihinanya orang Islam. Tapi begitu dengan orang kafir, itu seakan-akan saudaranya. Maka asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum itu tidak lagi ada di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga kita sering melihat orang-orang Islam itu ruhama'u bainal kuffar wa asyidda'u bainahum. Dibalik, mereka itu sangat keras sesama orang Islam, ya. Sangat keras sesama orang Islam, saling mengkafirkan, saling menyalahkan, ya. Saling klaim surga milik siapa. Tetapi sama orang kafir mereka adem ayem, jalan bergandengan tangan. Ini adalah penyakit. Tapi lihatlah bagaimana hadis ini.
amal yang akan membuat seseorang itu diterima pada saat dia berkomunikasi dengan orang mukmin, yaitu adalah pada saat dia menjalin hubungan silaturahim. Ada saudaranya yang telah membuat sakit hatinya, datang ngobrol sama saudaranya. Kenapa? Karena kita ada satu rahim, satu darah. Jangan pernah putuskan hubungan. Al-Quran sendiri mengungkapkan bahwasanya hubungan yang paling akrab itu adalah hubungan dengan saudara. Dari mana kita tahu? Al-Quran sendiri yang mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari akhirat nanti, orang itu semua akan lari. Pertama sekali, orang itu akan lari meninggalkan saudaranya. Kenapa saudara? Kita kalau tidak ada uang, mintanya itu sama siapa? Sama saudara kita. Kalau kakak, ada sama kakak. Kalau adik, sama adik. Adik juga sama abang, sama kakak. Maka Al-Quran mengibaratkan hari akhirat itu hari pada saat seseorang itu meninggalkan saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Pertolongan berikutnya itu akan dimintakan oleh seseorang itu kepada ibunya, baru ayahnya. Lihatlah, misalnya ada di antara anak kita nggak berani dia minta uang sama ayahnya, dia merengek sama bundanya, dia olah bundanya. Begitu tumbuh sama bunda, selesai, lari dia, main terus dia. Tapi hari itu, hari akhirat itu, orang itu akan lari minta pertolongan dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari temannya dan dari anaknya. Jarang sekali orang tua itu minta tolong sama anak, gengsi. Ya. Jarang sekali orang tua itu minta tolong sama anak, dan ini diungkapkan dalam Al-Quran. Maka bagaimanapun hubungan yang tidak baik antara saudara, antara teman, maka jalinkanlah kembali hubungan tersebut. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang tercelah. Maka saya sangat terharu pada saat ada orang begitu kita mengatakan ayo jalin kembali hubungan silaturahim, langsung orang tersebut menyambutnya, langsung disambutnya. Saya siap Ustaz untuk melanjutkan silaturahim. Kenapa? Karena beliau ini adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya hubungan silaturahim apabila dirajut itu akan mendapatkan lepas daripada siksa azab di hari akhir. Ini yang harus kita pahami bersama. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wa hajahan nar biyadihi an wajhihi. Dan aku melihat umatku dia menjaga wajahnya, wa yattaqi wa hajahan nar biyadihi, dan dia menghalangi wajahnya dari api neraka. Faja'ahu sadaqatuhu, maka datanglah sedekahnya. Wasarat dhillun ala ra'sihi wa sitran ala wajhihi, maka datanglah penaung sehingga menaungi kepalanya dan menaungi, ada temeng yang menaungi wajahnya. Ini dahsyatnya sedekah. Maka kita tidak pernah meragukan bagaimana ekstrimnya, militansinya jamaah Masjid Baitur Rahman dalam bersedekah. Berapapun kemampuannya mereka akan tetap memberikan kontribusi untuk bersedekah kepada masjid. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya nanti pada hari akhirat sedekah itulah yang akan membuat dia itu terhijab wajahnya dari api neraka, dan kepalanya itu akan terlindungi dari tameng sehingga tidak akan tersentuh dengan api neraka. Saya berulang kali mengatakan, kalau masjid-masjid lain misalnya, bukan kita ingin menjelekkan, hanya perbandingan saja masjid-masjid lain, coba lihat sedekah Jumatnya berapa. Ada masjid yang jumlahnya luas, volumenya sangat besar, tapi Jumatannya hanya punya sedekahnya adalah 3 juta rupiah. Jamaahnya kapasitasnya lebih daripada 2000.
Berarti bisa kita katakan satu orang cuma sedekah 1000. Tapi alhamdulillah di masjid ini hampir setiap Jumat kita mempunyai sedekah yang fantastis. Dikarenakan apa? Dikarenakan jamaahnya mengerti dan paham bahwasanya faidah sedekah itu sangatlah luar biasa. Orang semuanya pada saat mereka itu meninggal dunia akan meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali walau sesaat. Dan amal yang diminta pada saat dihidupkan kembali itu adalah fa'asaddaq, yaitu bersedekah. Ini dahsyatnya sedekah. Sehingga apa? Sehingga kita semuanya itu harus mempunyai amal yang bisa mengalir walaupun kita sudah meninggal. Saya salut sama jamaah. Saya katakan pada saat saya menceritakan tentang pentingnya mewakafkan harta, saya ceritakan dalam sebuah majelis ilmu, saya ceritakan bagaimana wakaf itu penting. Kenapa? Karena wakaf itu akan mengalir terus harta. Harta yang kita cari dengan susah payah pada saat kita sangat kuat. Lalu harta tersebut kita berikan di jalan Allah. Agar apa? Agar dia bekerja setelah mati kita. Wakafkan harta terbaik kita. Ada seorang bapak yang umurnya 84 tahun. Setelah saya ceramah itu, bukan karena mulut saya yang bagus, bukan karena isi tausiah saya yang bagus, tapi ini adalah keimanan. Tersentuh beliau, iman beliau itu masih bagus. Kalau dalam bahasa Aceh, naklep menteng, klep menteng god. Begitu kita menceritakan sesuatu yang baik, langsung disambut. Ustadz, saya punya toko 4, akan saya wakafkan 1. Langsung disambut seperti itu. Saya terharu, langsung saya peluk beliau dan beliau meluk saya. Kenapa bisa? Dikarenakan beliau sudah tahu sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan saat kita hidup di dunia ini, tidak ada 1 rupiah pun yang kita kantongi di dalam kafan kita. Tidak ada. Bapak-bapak boleh cari uang sebanyak apapun. Jika punya gaji bulanan 50 juta, 100 juta, berapapun uang yang dimiliki, miliaran rupiah, kalau meninggal semuanya itu akan diperai. Semua akan dibagi rata sama anak semuanya itu. Pokoknya sedekah untuk orang tuanya saja yang mempunyai harta itu pun dia sudah lupa. Maka sebelum ini terjadi, jadikan aset produktif kita, harta yang kita cari dengan susah payah, kita jadikan dia sebagai alat untuk bekerja setelah mati kita. Maka saya mengatakan, karena harta dibawa sampai mati. Bagaimana caranya? Dengan cara mewakafkan. Kalau punya toko, ada berapa toko misalnya? Katakanlah ada toko 4, 2, 1. Ayo wakafkan 1 toko tersebut untuk kemaslahatan umat Islam. Jangan seperti ajaran yang diajarkan oleh Snok Hogronje. Snok Hogronje itu menanam pemahaman wakaf hanya kepada 2 hal. Apa wakaf? Tanah kuburan sama tanah masjid. Kalau kita tanya sama orang Aceh, apa makna wakaf? Pasti akan dijawab dengan tanah kuburan dengan tanah masjid. Kalau seandainya saya ingin mewakafkan tanah saya untuk masjid, bapak yang lain juga mewakafkan tanahnya untuk masjid, dan semua kita mewakafkan untuk masjid, di tanah siapa kita bangun masjid? Sama seperti kejadiannya pada saat kita membuka open bidding untuk sajadah ini. Ini tidak ada orang yang mempermasalahkan di masjid ini, Pak Ustadz, saya di saf pertama ya. Nggak ada, karena semua sudah dipahami, di saf berapapun karpet ambal yang diwakafkan itu sampai pahalanya. Sehingga di salah satu masjid itu menjadi permasalahan. Pada saat dibuka open bidding wakaf untuk keramik sudah lunas semuanya. Yang tidak ada ongkos tukang, ongkos pasang, itu tidak ada wakafnya. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya wakaf tukang itu tidak termasuk pahala. Bagaimana bisa terpasang keramik di masjid, granit di masjid, kalau tidak ada tukang yang memasang?
maka kita harus memahami agama ini secara kafah, secara sempurna. Bagaimana yang dimaksud dengan wakaf tersebut, maka inilah yang harus kita jadikan. Maka saya sangat menganjurkan kepada Bapak Ibu jamaah semuanya, jadikan aset terbaik kita itu untuk bekerja setelah kita mati. Ada di antara Bapak Ibu yang mempunyai kemampuan untuk mewakafkan spidol, silahkan wakaf spidol, itu kemudahannya. Ada yang mempunyai kemampuan untuk mewakafkan 1 ekor lembu, silahkan. 1 ekor kambing, silahkan. Ada yang punya kemampuan untuk mewakafkan, katakanlah beliau punya kebun sawit 100 hektar, 10 hektar untuk kemaslahatan agama Allah. Bagaimana dimaksud dengan kemaslahatan agama Allah? Panen kali ini masjid lagi perlu, katakanlah misalnya seng, maka ambil dari hasil sawit tersebut untuk beli seng masjid. Ini yang dinamakan dengan wakaf atas kemaslahatan agama Allah. Panen berikutnya lagi, katakanlah misalnya pustaka lagi memerlukan buku, maka ambil hasil panen tersebut untuk pustaka. Panen ke depan ada orang fakir miskin yang memang perlu bantuan, dikarenakan apa? Tidak ada kendaraan untuk pergi ke masjid untuk berusaha, maka ambil hasil itu untuk digunakan kepada usahanya. Ini yang dimaksud dengan harta bekerja sampai dengan kita mati. Maka kita tidak akan pernah berhenti, pahala terus akan mengalir kepada kita setiap saat. Fenomena hari ini lagi, begitu kita misalnya mendengarkan ada buka pesantren, orang semua berlomba-lomba untuk wakaf sumur, wakaf sumur bor. Kenapa? Karena ada hadis sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Padahal pesantren itu tidak butuh sumur bor karena sudah ada PDAM. Bagaimana? Maka ini yang harus kita pahami. Harus kita pahami bagaimana supaya konteks hadis ini yang bisa membuat kita selamat pada saat nanti dari azab di hari akhirat itu adalah sedekah. Sedekah kita dalam bentuk wakaf, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati jathiyan ala rukbatihi. Dan Rasulullah SAW melihat umatnya itu tertunduk, ya, berlutut dengan lututnya. Wa bainihi wa bainallahi hijabun, dan di antara dia dengan Allah ada tirai. Faja'ahu husnu khulqihi wa akhadha biyadihi fa adkhalahu 'ala Allah azza wa jalla. Maka dia pernah berprasangka baik kepada Allah, maka Allah menarik tangannya memasukkannya ke dalam surga. Dan ini dalam Sahih Muslim disebutkan ada 4 orang yang itu sudah divonis setelah dihitung-hitung masuk neraka. Oke? Setelah masuk ke neraka, 1 orang protes, Allah, hisab balik saya. Kenapa? Hisab balik saya. Begitu dihisab balik, dia punya keyakinan Allah akan memasukkannya kepadanya ke dalam surga. Maka Allah setelah itu memasukkan dia kembali ke dalam surga dikarenakan apa? Husnul zanni, berbaik sangka kepada Allah. Hari ini pada saat kita ditimpa musibah, ada orang setelah sekian lama menunggu anak, tidak punya anak, lahir anak, meninggal dunia, dia tidak pernah meratapi. Bayangkan, ini sesuatu yang sangat dirindukan oleh seorang pasangan. Punya anak setelah sekian lama, begitu lahir anaknya meninggal. Apa yang dikatakan? Aku percaya Allah mempunyai skenario lebih baik kepadaku. Ini yang dinamakan dengan berbaik sangka kepada Allah. Sehingga apa? Wajar seorang orang tua pada saat kehilangan orang yang tercintanya, anaknya, meneteskan air mata, wajar. Tapi dia tidak meratapi. Dan setan pun tidak bisa masuk menembusi keimanannya. Padahal setan pada saat itu masuk. Coba kalau kamu pergi begini, coba kalau kamu buat seperti ini, pasti anakmu nggak meninggal. Coba, ini terus dirasuki. Tapi dia cut off istilahnya, dia potong semuanya, nggak ada urusan.
Ini adalah skenario Allah. Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik kepada diri saya. Maka saya menerimanya dengan lapang dada. Maka pada saat prinsip seperti ini diterapkan oleh orang muslim, orang yang beriman, maka dia akan ditarik tangannya oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang harus kita terapkan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Apapun kejadian yang menimpa kita hari ini, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah. Kami dulu itu paling bahagia pada saat kami itu melihat pengumuman hasil lulus. Karena lulus di Azhar itu kalaupun dapat C itu sudah bahagia sekali. Sehingga ada upaya dari teman-teman pada saat mereka itu tidak lulus, apa yang mengatakan? Ada hikmahnya. Tidak lulus tahun ini. Dijawab sama teman yang lulus, cuma lebih banyak hikmah kalau seandainya lulus. Ya. Ini adalah upaya bagi kita untuk bisa berhusnuzan kepada Allah. Apapun kejadian yang menimpa kita, itu adalah yang terbaik kepada kita. Karena tidak ada satu helai daun pun yang jatuh ke bumi itu tanpa izin Allah, apalagi kondisi kita. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati ja'athu az-zabaniyatul azab faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar fastanqadhahu min dzalik. Datang malaikat Zabaniyah menghalaunya dari segala penjuru, maka datanglah amalnya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Perbuatan seperti ini adalah amal ma'ruf. Nahi munkar itu seperti apa? Kita melarang, mencegah seseorang melakukan perbuatan mungkar. Contoh misalnya, pada saat ada orang praktek memberikan pembiayaan riba, kita datangi orang tersebut, kita larang dia, jangan kamu buat lagi seperti ini. Ini yang dinamakan dengan nahi munkar. Kalau ceramah saja itu namanya amal ma'ruf. Sedangkan nahi munkar itu adalah dengan melaksanakan, mencegah kemungkaran. Ada satu lagi, cepat saja. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad hawat sahifatuhu ila shimalihi faja'ahu khawfuhu min Allah fa akhadhahu sahifatuhu faj'alahu fi yaminihi. Ada seseorang itu yang memang takut kepada Allah. Dia pernah takut, meneteskan air mata kepada Allah. Pada saat itu padahal dia sudah diberikan kitab dari tangan kirinya, maka karena dia pernah merasa takut kepada Allah, Allah memberikan kitab kepadanya dengan tangan kanan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.